Pak Prabowo bilang nggak akan ditangkap, tapi udah kadung ada yang nangkepin. Right. Iya, ya wajar kan, dan kita juga ngelihat sebenarnya banyak teman-teman yang kena razia kan memang di bendera One Piece-nya itu deh. Ya gitu. Dan satu hal yang jelas sih, di film kartunnya bendera itu kan ditakuti sama koruptor. Saya curhat. Pak Prabowo itu misalnya, saya pernah kan, Pak Prabowo itu gak pernah turun ke lapangan. Pak Prabowo itu sering kali mendapatkan pembisik-pembisik yang salah tentang kenyataan, tentang kehidupan masyarakat. Saya ngomong gitu kan, disangkal juga. Hey everyone, di sini tentang obrolan tentang life journey and spiritual journey. Langsung aja nih, kita kali ini ngobrolin sesuatu hal yang berbeda. Biasa kita ngomongin tentang perjalanan hidup, perjalanan spiritual seseorang, tapi kali ini kita ngomongin sesuatu hal yang berbau konspirasi. Dan ini orang yang kalian pengen banget dia datang ke sini, duduk di sini. Siapa lagi kalau bukan the one and only Guru Gembul. Gila ya, gue ngomongin nama lu aja udah kayak ini. Iya. Petinju gitu maksudnya. Iya. Wow. Makanya saya kaget leh. Perasaan siapa lawan saya di sini? So thanks for coming Guru. Lu udah datang ke sini dan mungkin Guru, let's start kita obrolan kita mungkin langsung aja. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini itu kan lagi ada yang namanya fenomena, mungkin kayak politik atau something yang dimana tentang bendera One Piece. Nah, tetapi yang menariknya adalah sempat pemerintah bilang bahwa bendera One Piece ini tidak akan dirazia dan sebagainya. Tetapi nyatanya adalah sekarang bendera One Piece banyak orang-orang yang akhirnya termasuk asisten saya tuh ngomong bahwa kayak, Pak, saya jalan kesini aja sempat ada berapa kali ada orang ngeraziahin mobil, motor atau apapun itu ada bawa bendera One Piece atau enggak. Tapi pertanyaannya adalah kok saya ngelihat bahwa pemerintah ini tidak konsisten ya. Tadi yang ngomong A, sekarang ngomong B. What do you think? Ya, ini adalah salah satu penyakit dari pemerintahan kita sampai sejauh ini. Jadi ya kita langsung ngomongin pemerintah ya, buset. Iya, hajar langsung. Ini cerita spiritual tiba-tiba langsung bicara tentang. Ya, karena Anda yang mengubah itu semua. It's okay, bercanda gitu. Ya, jadi pertama pengibaran bendera One Piece itu sama sekali tidak melanggar undang-undang, tidak ada peraturan, tidak ada delik yang berhubungan dengan itu. Jadi kalau misalkan dikibarkan itu gak jadi masalah. Sebenarnya sama sekali gak jadi masalah. Lagian itu kan sekedar bendera. Banyak juga cosplayer Indonesia juga nggak ditangkepin padahal itu udah pakai atribut anime banget gitu. Ini tidak, bendera One Piece itu nggak ada negara yang pakai itu, nggak ada institusi politik yang pakai itu. Itu cuman fiksi. Dan begitu takutnya pemerintah kita pada fiksi. Nah, tapi kenapa takut pada fiksi? Ya karena sebenarnya mereka tahu apa isinya. Bahwa masyarakat Indonesia sekarang tuh kesel karena apa? Kehidupan mereka tuh menderita, cari kerja susah, yang ada di PHK. Kalaupun ada yang bekerja itu untuk dapat UMR tuh setengah mati kan dapatnya. Kemudian dengan kesulitan ekonomi yang seperti itu kita curhat sama pemerintah malah disangkal, ditolak. Jadi kita misalkan ngomong ke pemerintah, Pak, kita susah nyari lapangan pekerjaan. Mereka ngomongnya apa? Ya Gen Z mah emang gitu. Kebanyakan nongkrong di warung kopi. Gitu kan? Kita misalkan curhat lagi. Ekonomi lagi susah. Itu Pak Prabowo Subianto tuh ngomong. Ekonomi kita tuh menuju kecerahan. Indonesia terang. Siapa yang bilang Indonesia gelap? Jadi apa yang disadari dan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu bukannya diapresiasi, bukannya diserap, dijadikan bahan pertimbangan, disangkal semuanya. Semua yang dikeluhkan oleh masyarakat itu disangkal. Makanya kemudian masyarakat tuh akhirnya bikin gerakan-gerakan. Yang ngerti medsos ya bikin gerakan kabur aja dulu lah, Indonesia gelap lah gitu kan. Kemudian yang sopir-sopir truk yang nggak punya akses terhadap media sosial ya bikin dengan bendera One Piece lah, bikin dengan apa.
Ya itu kan sebenarnya adalah ekspresi mereka terhadap keluhan-keluhan yang ketika disampaikan pun itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian, bahkan disangkal. Ya. Begitu kan? Nah, kita misalkan ya mau curhat sama siapa? Anggota DPR. Mana ada anggota DPR mau menerima curhatan kita kan? Sampai polisi, ya ampun, malah ditangkepin katanya kan. Nah, itu kesulitan-kesulitan masyarakat Indonesia untuk bisa mencurahkan isi hatinya, akhirnya mewujud ya udah bendera One Piece. Itu pun akhirnya ditangkap, deliknya apa? Enggak ada. Makanya karena begitu, karena di satu sisi deliknya enggak ada, tapi di sisi lain mereka tahu persis bahwa ini adalah protesan rakyat terhadap pemerintah, maka ada aja orang yang nangkep, kata yang lain, jangan. Nangkep, yang lain, jangan. Pak Prabowo bilang, enggak akan ditangkep. Tapi udah kadung ada yang nangkepin. Right. Ya wajar kan. Dan kita juga ngelihat sebenarnya banyak teman-teman yang kena razia. Kan memang di bendera One Piece-nya itu deh. Ya gitu. Dan satu hal yang jelas sih. Di film kartunnya, bendera itu kan ditakuti sama koruptor. Iya, betul, sama pemerintah-pemerintah. Yang korup, yang jahat, yang punya konspirasi banyak itu. Iya kan begitu. Nah, jadi apakah mereka yang nangkepin itu disuruh sama koruptor? Ya kita juga nggak tahu. Cuman yang jelas lagi-lagi ya, ini adalah ekspresi kemarahan, ekspresi sakit hati, ketidakberdayaan dan keputusasaan masyarakat. Right. Anggaplah negara kita tuh miskin, anggaplah rakyat tuh miskin. Ya. Tapi kalau misalkan mereka curhat kemudian ditanggepin sama pemerintah, mereka tuh luluh kok. Sekedar curhat aja oke lah gitu. Ini mah bukannya diterima, disangkal. Saya curhat. Pak Prabowo itu misalnya, saya pernah kan, Pak Prabowo itu gak pernah turun ke lapangan. Pak Prabowo itu seringkali mendapatkan pembisik-pembisik yang salah tentang kenyataan, tentang kehidupan masyarakat. Saya ngomong gitu kan, disangkal juga. Disangkal. Ya, kata mereka, presiden itu ada yang bilang bahwa presiden itu dibisiki oleh menteri-menteri yang salah. Oh, itu saya bantah. Terus saja ngebantah gitu hal-hal yang seperti itu. Ya, perspektif pemerintah, perspektif rakyat tuh gak bisa dibantah dengan perspektif pemerintah. Harus diakui bahwa masyarakat punya perspektif seperti itu, bukannya dibantah perspektifnya. Tapi kalau misalkan mau dihilangkan, ya udah hilangkan penyebab dari kenapa masyarakat punya perspektif seperti itu. Right. Gitu kan. Tapi gini, sebenarnya kalau kita lihat bendera One Piece ini atau ya kejadian ini sebenarnya kan nggak akan mengganggu siapapun sebenarnya. Nggak ganggu siapapun. Sebenarnya ke masyarakat atau kemanapun sebenarnya tidak akan menjadi suatu hal yang mungkin viral atau apapun itu. Tapi justru saya ngelihatnya bahwa justru karena pemerintah menotis juga dan pemerintah membuat sebuah gerakan, itu malah menjadi sebuah landasan menjadi apa ya, mungkin dari viral ataupun menjadi sesuatu hal kericuhan. Bener gak sih? Kalau misalnya pemerintah tidak misalnya katakan pemerintah itu cuekin aja nih dengan hal terus biasa aja, itu gak akan semeledak ini kan? Iya betul. B aja, itu mah pemerintahnya aja yang impulsif gitu, yang karena mereka juga nyadar bahwa ya oke, emang gue kayak gitu. Tapi kan jangan ngomong-ngomong juga dong ke orang lain, gitu kan? Iya. Nah ini tuh sekedar bendera. Jadi memang ada makna semiotikanya, memang ada makna yang ingin disampaikan. Tetapi daripada fokus pada simbol-simbol, ya kita cari akarnya, akar dari penyesalan dan keputusasaan masyarakat. Gitu. Tapi ini saya lebih penasaran lagi nih. Gue lebih penasaran lagi bahwa gue bisa jadi ya, gue gak ngejudge, tapi what do you think, gue penasaran banget sama guru, pendapat lu seperti apa. Tapi gue ngerasa bahwa akhirnya pemerintah jadi ikut turun tangan dan sebagainya gitu ya. Gue ngerasa jadinya ini gak sih, jadi kayak hal ini justru sebuah momen untuk menutupi sesuatu hal yang lebih besar daripada secara permukaannya. Ngerti gak Mas gue? Jadi kayak ada agenda sesuatu yang mungkin dari pemerintah sendiri ataupun dari petinggi-petinggi ini sendiri. Itu ada gak sih hal-hal seperti itu menurut gue Gembul sendiri? Makanya mereka ikut campur membuat ini menjadi lebih heboh gitu.
Iya, jadi pemerintah emang terbiasa untuk berupaya mengalihkan opini publik tentang sesuatu gitu. Dan seringkali mereka tuh berhasil. Ya, setuju. Cuman maksudnya balik lagi, eh kalau ada sesuatu yang disembunyikan, ya udah biarin. Tapi pada dasarnya, pada intinya adalah masyarakat kita tuh sekarang sedang resah. Ya, Jadi soal korupsi sekian, kan seharusnya gini nih misalkan ya, ya, ada korupsi 300 triliun misalkan ya. right. Kan seharusnya masyarakat tuh seneng Ya, pemberitaan itu. Karena apa? Ditangkap, ya, berhasil ketangkep tuh orangnya. ya. Cuman kenapa masyarakat selalu nanggapin, ya negara kita mah negara penuh korupsi. Kenapa malah pesimis? Ya karena mereka hidup dalam penderitaan. Sekarang kita ubah opininya, ubah isunya. Ada pengalihan isu ke sana ke sini. Mau pengalihan isu ke sana ke sini yang manapun, masyarakat tuh sekarang jadi negative thinking. Coba isu mana yang anggaplah sudah dialihkan bolak-balik, Ya. tapi itu justru bikin masyarakat tenang? Gak ada. Setuju. Misal ya, waktu korupsi 300 triliun itu, terus korupsi 1000 triliun Pertamina itu, Iya. yang keluar itu malah polemik ijazah Jokowi. Yang sama sekali tidak ada kepentingan yang sangat besarnya gitu. Ya dibandingkan 1000 triliun gitu kan. Nah, tapi mau yang viralnya 1000 triliun, mau yang viralnya Jokowi ijazahnya asli atau palsu, itu sama-sama semuanya bikin masyarakat Indonesia itu resah gitu. Nah, jadi intinya ini tuh adalah soal masyarakat kita putus asa. Masyarakat kita itu berharap banyak pada pemerintah tetapi tidak diwujudkan. Ketika kampanye itu, Akang tahu nggak? Ketika kampanye di Indonesia itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelum kampanye pemilu, itu angka bansos bisa naik sampai 3 kali lipat. Oke. Bansos itu dari mana? Itu duit pemerintah. Duit pemerintah itu dari mana? Dari pajak. Ya. Dari mana-mana. Dan digunakan sebisa mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tapi dibagiin bisa naik 2-3 kali lipat pas zaman pemilu. Artinya apa? Dia digunakan untuk kampanye. Jadi duit negara dipakai sama rezim atau sama partai politik atau sama sekelompok elit politik untuk memperkuat. Nah, jadi artinya apa? Si pemerintah memang sengaja memiskinkan rakyat atau membodohkan rakyat atau meresahkan rakyat. Agar apa? Agar rakyat pada akhirnya bergantung kepada mereka. Makanya politisi-politisi kalau kampanye itu mereka mengatakan, oh, presiden sebelumnya gini. Kita ubah, kita ciptakan perubahan. Padahal sama aja mereka tuh adik kakak temenan gitu. Ya tapi kan kalau misalkan orangnya udah tajir, udah kaya, mereka udah makmur, nggak akan mempan lah dengan kampanye-kampanye seperti itu. Right. Tapi biar kampanye itu nerima, ya diciptakan keresahan, diciptakan ketidakmakmuran. Dan itu sengaja. Kalau kami terpilih maka makan siang gratis, listrik gratis, lapangan pekerjaan 19 juta. Itu semuanya, ada nggak bahan kampanye itu tuh untuk orang yang sudah makmur? Enggak. Itu semuanya untuk fakir miskin. Ya, iya kan? Itu untuk orang yang udah makmur pun kayak udah nggak peduli dengan part of itu juga kan. Iya, orang-orang yang udah makmur ngapain juga 19 juta lapangan pekerjaan. Itu berarti apa? Ada lebih dari 19 juta orang menganggur di Indonesia gitu. Ya, setuju. Itu faktanya gitu. Kalau misalkan kita berbicara, nah, kalau misalkan kita ngomong lagi makan siang gratis, kenapa banyak orang yang masih pengen makan siang gratis? Karena banyak orang yang gak sempet dan gak bisa makan siang. Karena bayar. Nah, jadi pemerintah sendiri yang menciptakan keresahan-keresahan itu agar mereka kalau kampanye itu punya bahan. Sorry, ini dia menarik tadi sempat Gubernur bilang bahwa mereka nggak sempat makan siang dan nggak apa tadi ngomong nggak punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan dan nggak sempat makan siang. Nah, nggak sempat atau mereka nggak bisa mendapatkan makan siang dalam tanda petik maksudnya memang kemiskinan atau apa? Kita bisa makan siang tuh, tapi kita makan siang harus dengan kebohongan. Jadi
berapa juta orang miskin di Indonesia itu ada di kisaran 190 juta. Wow. Menurut Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu mencatat sekitar 58% masyarakat kita. 58 atau berapa ya? Itu 58 tuh yang kemarin memilih itu ya. Bukan saya lupa antara 58 atau 68 ya. Tapi lebih dari setengahnya dari masyarakat Indonesia menurut Bank Dunia itu miskin. Nah, jadi apa yang diharapkan dari orang miskin itu? Iya suaranya. Dan mereka itu mudah dibeli karena miskin, lapar. Ya, setuju. Rasa sakit karena kelaparan tuh itu puncaknya lah. Jadi maksudnya ya kita jangankan untuk sekolah anak gitu. Kita jangankan untuk nabung, jangankan untuk kita punya kendaraan. Ya makan aja enggak gitu. Nah, kita tuh ada yang seperti itu tuh dan jumlahnya banyak yang seperti itu tuh. Cuman kita dan itu dimanfaatkan. Nanti ada bansos, nanti ada apa? Ya pasti pengen lah. Ya. Mana ada kampanye untuk masyarakat yang makmur, kalian akan dapat makan siang gratis. Mereka juga gak akan peduli juga kali kayak ya udah lah ya gitu. Dan yang lucunya apa? Kata presiden dan memang sudah diaturkan, sudah bikin kebijakannya, bahkan orang-orang kaya di sekolah-sekolah paling elit tetap dikasih makan siang gratis. Nah itu kan anggarannya berapa puluh triliun, anggarannya itu habis untuk ngasih makan orang kaya. Kenapa nggak dikhususkan aja data aja fakir miskin berapa? Tapi ternyata alasannya adalah apa? Pendataan kita memang bermasalah. Setiap kita mau ngasih bansos, setiap ngasih apa itu salah sasaran. Fakir miskin benerannya nggak kebagian. PNS kebagian. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh ada sekitar 400.000. 400.000 orang yang berkecukupan gajinya di atas UMR itu dapat bansos. Kebagiannya segitu. Yang fakir miskinnya enggak kebagian. Itu RT RW, kepala desa, kadang-kadang nimbun bansos untuk diri mereka sendiri. Right. Nah, itulah maksudnya kita tuh enggak punya moral, kita tuh enggak punya emotional question. Kita tuh enggak punya apa ya? Enggak punya empati. Wow, ini menarik banget. Tadi sempat ngomongin tentang pendidikan, kebodohan, tadi sempat ngomongin empati juga. Nah, tapi ini jadi gue itu jadi kayak tertarik banget untuk ngomongin hal ini karena baik lagi ini persepsi gue ya. Gue nggak bilang bahwa orang kuliah itu salah ataupun nggak usah kuliah, gue nggak bilang seperti itu. Tapi justru gue ngerasa guru apa ya? Mungkin kenapa gini? Sekarang kan orang kalau mungkin dulu adalah fase-fase yang mungkin zaman dulu banget, mungkin tahunnya guru ataupun di atasnya guru gitu ya. Tahun-tahunnya mungkin papa mama kita guru ataupun kakek neneknya itu kan mungkin di saat itu adalah IQ itu utama. IQ dan sebagainya utama. Makanya that's why zaman dulu orang-orang kuliah jauh lebih sukses dibanding orang zaman sekarang. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah yang bikin gue penasaran ada gini. Sekarang udah ada IQ, EQ, sama SQ. Ya. Tapi kenapa di Indonesia ini justru orang masih menggembor-gemborkan, masih kayak mencari banget bagaimana untuk gue IQ gue bisa tinggi, bagaimana IQ gue bisa berapa ratus gitu ya. Nah, bahkan banyak YouTuber zaman sekarang pun gue ngerasa bahwa banyak yang ngebahas tentang IQ berapa sih, ini berapa sih, IPK lu berapa, dan sebagainya, pokoknya banyak hal seperti itu. Nah, tapi justru saya ngerasa semakin IQ makin kita kejar, tapi si EQ dan SQ-nya ini tidak dikejar, tidak diperbaiki juga. Nah, sehingga saya ngerasa bahwa di negara-negara lain pun juga akhirnya jauh lebih maju karena mereka sudah nggak mikirin IQ. Bukan berarti mereka nggak penting, buat mereka nggak penting IQ, tapi tetap penting. Cuman tapi mereka fokusnya berubah. Tapi kenapa Indonesia ini khususnya masih memikirkan IQ, masih memikirkan nilai yang tinggi dan sebagainya? What happened? Apa yang terjadi? Ada bisnis di balik IQ. Oke. Jadi IQ itu ada yang jualannya. IQ itu ada perusahaannya. Right. Jadi misalkan ada sekolah, anak-anaknya dites IQ nanti IPA atau IPS, penjurusan gitu kan. Nah itu butuh tes. Apakah tes itu benar? Enggak. IQ tes itu sebenarnya adalah
instrumen yang digunakan bukan untuk memahami IPA atau IPS. Ya. Bukan untuk memahami kita masuk jurusan apa. Ya. IQ test itu digunakan hanya satu di antara sekian banyak ujian terhadap orang-orang dengan spesialisasi dan spesifikasi profesi tertentu. Misalkan pilot. Ya. Pilot itu butuh tes IQ dan sampai sekarang masih digunakan. Iya. Iya. Tapi bukan satu-satunya instrumen, ada banyak lagi gitu kan. Right. Banyak. Nah, tes IQ digunakan di situ. Nah, anehnya di Indonesia itu jadi industri buat di sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, di tes ini IPA atau IPS dan sebagainya. Ini merusak. Tapi ada bisnisnya. Dan karena ada bisnisnya itu lebih lestari daripada EQ dan SQ yang nggak ada bisnisnya. Ada sih bisnisnya, tapi bisnisnya sebatas pelatihan, apa ya? Ya menciptakan kesadaran, kemudian ya yang kayak gitu-gitu. Nggak sampai menguji kecerdasan. Nah, satu hal yang pasti adalah bahwa kecerdasan sendiri itu nggak bisa terdefinisikan. Jadi kalau misalkan ada YouTuber-YouTuber yang bersaing, IQ saya 140, IQ saya 150, enggak, itu bohong semua. Atau setidaknya mereka ikut terbohongi. Karena IQ itu pertama, itu terkait dengan kecerdasan. Kecerdasannya itu tidak terdefinisikan. Datangkan 50 psikolog, 50 psikiater datangkan ke sini, tanya mereka tentang apa yang dimaksud dengan kecerdasan, mereka akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. 50 yang kita undang, 50 jawaban yang berbeda. Karena kecerdasan tidak memiliki definisi pasti. Berarti tidak ada definisi yang pasti, tidak ada esensi yang pasti ataupun secara absolut tentang IQ ini seperti apa, gitu maksudnya. Kita tuh tahu seseorang cerdas tuh dari hasil yang dia lakukan. Right, setuju. Bukan ukurannya. Jadi misalkan kita tahu Einstein itu IQ-nya tinggi, kita tuh tahu. Kenapa? Ya karena dia mikirnya kebangetan gitu. Yang kita gak kepikiran, yang kita gak sanggup jangkau, dia sanggup. Ya udah, itu artinya cerdas. Nah, berapa IQ-nya? Berapa skornya? Gak ada yang tahu. Gak pernah diukur juga. Ngapain kemudian kita nulis-nulis, bahkan Pak Prabowo Subianto IQ-nya 152 gitu. Kenapa harus diangkain seperti itu? Emangnya ada angka untuk mewakili IQ? Ya nggak ada. Nah, jadi, tapi kenapa IQ itu selalu ada? Ya karena ada bahan jualannya. Bahan jualannya itu yaitu ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke perusahaan-perusahaan, kemana-mana tuh memang ada. Apakah itu salah? Tes IQ itu tidak salah kalau dia dilaksanakan berkelanjutan dan menjadi satu di antara sekian banyak alat untuk memahami karakter, bakat, minat, dan kecerdasan seseorang. Jadi bukan hanya sekali. Jadi kalau misalkan ada tes IQ, cuman sehari doang, disuruh ngasih pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian dijawab dan lain-lain sebagainya, itu nggak valid. Itu sama sekali nggak valid. Dan tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis diri sendiri. Setuju. Iya ya maksud, dan akhirnya IQ ini akhirnya secara langsung menjebak diri kita, mungkin melihat sebuah realitas kali ya, atau gimana? Iya. Menciptakan realitas palsu. Jadi kan akhirnya ya kayak tadi itu banyak yang, lu IQ-nya berapa? 150. Kalau jongkok. Iya, kalau gue sih segini dulu apa. Iya. Gak ada lah IQ 160, IQ 150 itu ya. Kalau misalkan ada orang yang sanggup masuk ke kampus terkemuka gara-gara tes tes akademik yang jujur gitu. Nah, itu menunjukkan dia tuh cerdas. Kalau misalkan ada orang yang pas main tinju jago banget dia dalam menghindar, ya itu kecerdasan. Kalau ada orang yang misalkan dia jadi politikus, kemudian dia hebat banget dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan ngambil tindakan-tindakan eksekusi, ya itulah di situ cerdas. Jadi kecerdasan itu dilihat dari wujudnya, nggak usah dari angka-angka. Angka-angka itu palsu. Dan tapi gue sempat ngomong suatu hal yang bikin gue menarik, bahwa akhirnya gue ngerasa bahwa IQ ini malah justru jembatan atau sebuah media untuk mungkin koruptor ataupun pejabat-pejabat untuk mudah untuk menjual hal ini, akhirnya menjadi sebuah hal yang negatif gitu, atau gimana? Iya, IQ itu adalah jadi korupsi itu hasil dari IQ yang tinggi dan EQ yang rendah. Oke. Jadi kenapa dia bisa korupsi?
korupsi itu gini nih, korupsi itu gak mungkin sendirian. Gak ada sejarahnya korupsi itu sendirian. Setuju. Karena ada pihak lain kan yang harus dilibatkan. Kalau sendirian udah gampang ketangkep ya orang. Ya. Ya. Jadi pasti melibatkan, apalagi misalkan dalam institusi negara gitu. Nah, korupsi itu pasti tidak sendirian. Berarti bikin koneksi, bikin jaringan, bikin kesepakatan. Right. Yaitu berarti hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan di bidang itu untuk korupsi. Yeah. Tapi kenapa dia korupsi? Ya karena emosinya rendah. Kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk bersabar, dia nggak punya. Punyanya adalah IQ. Nah itu. Jadi pertama kita tidak memiliki takaran tentang kecerdasan. Kita hanya bisa mengetahui seorang itu cerdas atau tidak dari hasilnya, bukan dari angka-angka. Yeah. Nah, dan di Indonesia tuh kaya dengan orang-orang cerdas. Buktinya apa? Banyak koruptor-koruptor yang sampai sekarang nggak ketahuan. Ya, right. Berarti cerdas kan? Iya, cerdas setuju. bikin koneksi, cerdas memanfaatkan situasi, cerdas memanfaatkan lemahnya penegakan hukum, dan lain sebagainya. Tapi EQ-nya rendah. Karena itu, kalaupun dia bisa sukses, dia tidak bahagia dan dia tidak membahagiakan orang lain. Dia hanya bisa sukses setelah membuat pihak lain menderita. Dan sudah situasinya seperti itu, dia tidak beragama. Ya kalau misalkan dia beragama ya gak mungkin lah dia kayak gitu. Agama mana yang menjelaskan bahwa korupsi itu boleh? Nggak ada kan? Iya. Jadi sebenarnya dia nggak beragama. Nah setelah itu apa? Dia ngaku-ngaku beragama. Makanya di Indonesia masyarakatnya mayoritas religius katanya. Karena apa? Karena mereka, kenapa masyarakat Indonesia itu disebut religius? Karena mereka mengaku religius, bukan religius. Jadi itu adalah masyarakat munafik. Gue pengen lebih dalam lagi ngomongin hal ini nih. Contohnya gini, gue ngelihat bahwa ponakan saya nih ya, pengakuan gue sendiri, dia kan gen alpha gitu ya, dan sebagainya. Mungkin kalau di zamannya kita guru, nilai 6 itu udah nilai standar. Iya. Iya, maksudnya nilai 6 itu udah pasti hidup lu aman gitu. Maksudnya lu udah pasti lulus, udah pasti pokoknya oke aja lah sih Pak. Nah, tapi sekarang gue ngelihat bahwa nilai 6 itu malah bawah. Justru nilai 7,5, 7,8 something kalau nggak salah, itu baru standarnya orang aman di sekolah. Iya. Nah, akhirnya gue ngerasa bahwa anak-anak zaman sekarang mungkin Gen Z, mungkin Gen Alpha ini yang masih sekolah, akhirnya gue ngerasa mereka itu di-push banget untuk belajar, di-push banget untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan standarnya pendidikan ini, sehingga gue ngerasa kayak kecerdasan secara personal. Enggak gitu. Oke. Sebenarnya anak-anak zaman sekarang susah dapat nilai 6, kebanyakan 78 di rapotnya itu. Karena kalau misalkan ada guru yang ngasih nilai 6, gurunya dipanggil sama kepala sekolah. Oh, serius? Oh gitu. Serius. Wow, gue baru tahu tuh. Panggil sama kepala sekolah, Pak, tolong ya ini bikin remedial atau apa, jangan sampai anaknya itu di bawah standar kita. Karena gini, karena satu sekolah misalkan dinilai baik sama dinas pendidikan, itu kalau angka rapot anak-anaknya tuh tinggi-tinggi. Oh. Nah, jadi kalau misalkan ada yang rendah, itu nanti wah anak kan gini, orang tua kita, tetangga kita itu tuh mengukur sekolah ini baik atau enggak tuh kalau anaknya tuh pinter-pinter, dan anak yang pinter lagi-lagi kayak tadi diukurnya pakai angka, kan nggak adil sebenarnya. Setuju. Anak diukur pakai angka. Nah akhirnya apa? Berlomba-lomba sekolah-sekolah itu naikin angka-angka, dan itu bukan hanya di sekolah, di kampus-kampus. So, coba lihat sekarang kampus-kampus itu mayoritas lulusannya cum laude. UGM coba lihat, UI lihat. UI itu dulu setengah mati untuk dapat nilai IPK 3 tuh. Iya. Sekarang 3 mah udah makanan keseharian, 3 semua sekarang, 3 ke atas semua. Karena apa? Untuk dapat akreditasi nilainya di-up semuanya. Dikatrol semuanya. Kayak gitu. Jadi dan selain dikatrol juga misalkan ya, kampus bagus tuh kan harus sivitas akademinya tuh harus rajin nulis jurnal, nulis karya ilmiah di jurnal. Ya.
Nah, itu juga jurnalnya bodong semua. Jadi semuanya akhirnya jadi formalitas karena semuanya dilihat dari angka-angka, dilihat dari data-data, dan semuanya tuh angkanya harus gede, datanya tuh harus memukau. Jadi bukan kecerdasannya yang ditambah, tapi nilainya yang diinflasikan, dimurahkan gitu. Oke, Jadi anak-anak fine. zaman sekarang tuh coba misalkan lihat nanti di rapotnya, dilihat di itunya ada nggak yang nilainya di zaman saya tuh nilai 5 di rapot tuh masih wajar Ya, di di zaman zaman saya saya. juga gitu sih Nah, sebelum sama tahun ya? 91. Ya, ya Iya ya. wajar seperti itu tuh. Nah, sekarang nggak akan kita dapetin itu. Tetangga saya kemarin anaknya putus sekolah, mogok Hmm, sekolah hmm, selama 1 tahun. Pas tahun kelulusan dipanggil didatangkan ke orang ke rumahnya, hmm. Pak, ayo ini selesaikan administrasinya, rapotnya. Lah kan anak saya udah keluar, Ya. udah mogok. Gak apa-apa ini Pak biar dapat ijazah aja. Ya gitu kejadiannya. Karena Wow. yang penting itu adalah yaitu tadi IQ diukur dari angka, kemudian kecerdasan diukur dari angka, nilai-nilai diukur dari angka, kualitas dinilai dari angka. Ini semuanya aja dari situ. Dan akhirnya kasihannya adalah orang-orang yang mempunyai bakat seniman yang tinggi, yang bagus gitu ya, akhirnya tidak dinilai karena berdasarkan tidak ada angka. Iya, Itu kasihan di banget. Itu menurut gue sih mengenaskan banget ya. Tapi kalau ngomongin tentang kecerdasan gitu ya guru ya, gue kepikiran bahwa zaman sekarang itu kan teknologi makin maju, makin berkembang dan sebagainya. Bahkan sekarang udah mulai AI ini udah mulai makin marak nih, makin besar. Gue ngerasa, tapi gue mau tanya sama pendapat lo juga, guru, bahwa AI ini akhirnya gue ngelihat bahwa mulai pelan-pelan menggantikan fungsi manusia. Yang tadi mungkin hubungan dengan IQ juga kali ya, karena gue ngelihat walaupun nggak semuanya ya, walaupun nggak semua pekerjaan AI bisa ngelakukan. Iya, gue setuju. Tapi gue justru ngelihat bahwa AI ini sendiri eh mulai perlahan udah mulai menggantikan fungsi manusia. Tapi menurut Guru Gumbul sendiri itu gimana? Apakah kita bakal kedepannya bakal dijajah dengan AI dengan karena kita ngomongin IQ yang tadi ya, itu apa bisa terjadi nggak sih atau gimana ya sih? itu fakta. Hmm. Jadi faktanya adalah banyak pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dipegang sama AI, sama manusia Hmm? dipindah jadi AI itu Hmm? ada banyak dan itu menguntungkan perusahaan-perusahaan. Hmm. Jadi misal dulu untuk bikin sebuah video editor itu bisa sampai 10, Ya, setuju. sekarang 1 doang. Nah, Oh, berarti saya nggak salah, editor saya 1 ya. iya. Dan Nggak, berikutnya, bercanda-bercanda. iya, dan berikutnya gak usah pakai editor, pakai AI bisa. Right. Iya kan? Hmm. Kedepannya seperti itu. Artinya manusia tergantikan oleh AI. Kemudian misal di Cina tuh Hmm. dikembangkan pabrik-pabrik yang 100% tidak butuh manusia. Ya. Semuanya pakai AI. Hmm. Berapa ratus ribu orang di sana yang akhirnya tidak bekerja. Dan orang-orang itu akhirnya dilempar ke luar negeri. Nah, Hmm. di Indonesia kan jadi tenaga kerja untuk bikin kereta cepat apa segala rupa Ya. gitu. Suruh orang Indonesia yang ngasih makan mereka gitu. Karena di negaranya sendiri udah pakai AI. Nah, itu kan artinya manusia itu tergantikan dan dalam Setuju. 5 sampai 10 tahun ke depan ya ada 50-60% pekerjaan yang sudah tidak lagi dibutuhkan Manusia. manusia. Gitu. Jadi nah, YouTuber bisa nggak bertahan 5 tahun ke depan? Saya curiga sih, enggak. Iya sih kayaknya. Hmm. Karena semua serba AI, podcast pun juga bisa AI. Right? Iya. Dan kemarin itu Cina demonstrasi lagi, ada robotnya dia dapat gelar PhD. Wow. Robot loh, robot jadi punya gelar PhD. Dan ditambah lagi nih, ini faktanya adalah kita bisa menggantikan presiden kita dengan AI. Wow. Bisa. Gimana caranya itu? Ya bisa karena AI itu memproduksi mengolah informasi yang jauh lebih jauh lebih banyak dan lebih cepat Dan lebih daripada murni dan atau lebih gimana? murni. Oh. Gitu kan? Ya. Nah, jadi ya
Pak Prabowo bisa digantikan sama AI. Jangankan gitulah. Pak Prabowo aja kemarin waktu kampanye kan kampanyenya wajahnya pakai AI gitu. Iya. Iya kan? Iya. Ya udah gitu. Jadi kalau misalkan sudah pakai AI itu akhirnya ya ilustratornya hilang gitu kan. Jadi karena udah digantikan sama AI ya begitulah. Jadi AI itu adalah sebuah ancaman yang besar buat manusia. Yang bisa bertahan siapa? Yang bisa bertahan itu hanya orang-orang elit yang memang menguasai AI-nya. Sisanya ya orang-orang yang dikendalikan sama AI. Jadi satu-satunya jalan untuk bisa terhindar dari serangan AI, ya kita harus lebih tinggi daripada AI itu. Jadi perusahaannya lah, pemilik perusahaannya atau apa gitu. Sisanya ya jadi bahan olok-olok aja. Jadi gue balik lagi sempet tadi ngomong AI juga. Berarti ini pendapat gue aja ya, maksudnya karena gue ngomong seperti ini, tapi kalau salah koreksi lagi kayak tadi. Akhirnya bahwa kalau kita hanya mengejar dengan kecerdasan, dengan angka dan IQ dan sebagainya, berarti ya berarti kita sama aja dengan robot dong. Maksudnya kita tidak akan bisa lebih tinggi dari robot atau di AI itu sendiri dong. Sampai sejauh ini iya. Wow. Sampai sejauh ini. Dan korban AI sekarang tuh tenaga kerja kasar. Dan kemudian mulai masuk pada beberapa tenaga kerja yang spesifik. Bukan kasar, tapi juga yang spesifik, yang nggak kasar gitu. Jadi apa ya, tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Dulu mah ya hanya yang terlatih yang bisa digantikan, kuli bangunan misalkan. Iya. Sekarang yang terdidik pun, yang spesifik pada bidang tertentu, itu juga banyak yang sudah. Makanya ada pertanyaan nih, AI itu bisa mengolah data dan jurnal keuangan, itu bisa. Akuntan dibutuhkan lagi nggak ke depan? Ya setuju. Dan AI itu nggak korupsi. Iya. Atau misalkan gini lah. Bahkan lebih mulia dari manusia karena nggak ngelakuin kejahatan. Iya. Karena nggak punya hawa nafsu sejauh ini ya. Jadi dan nggak punya keluarga juga yang nuntut-nuntut untuk flexing gitu kan. Listrik belum bayar nih udah bunyi-bunyi nih. Oh iya gitu kan. Ya, nah jadi mungkin saya mempertanyakan sih, maksudnya bukan menjudge gitu, mempertanyakan. Apakah akuntan ke depan masih dibutuhkan? Apakah akuntan yang bertahan itu adalah akuntan yang menggunakan AI, atau perusahaan cukup menyewa AI saja untuk menyelesaikan masalah-masalahnya? Ya itu juga banyak kan hal-hal yang semacam itu. Dan coba sekarang untuk bekerja, untuk kuliah, kita pakai ChatGPT. Ya. Oke? Ya. Nah, artinya dalam hal ini bahkan profesi haram sekalipun kayak joki skripsi itu udah habis, gitu kan? Atau misalkan kita mau jalan-jalan, saya nih orang Bandung, pengen jalan-jalan di Sumatera Utara. Dulu pakai agen travel, sekarang enggak, pakai aplikasi-aplikasi berbasis AI. Ya semuanya kan begitu. Jadi AI itu ya memang menggerus manusia, dan manusia yang bisa bertahan itu adalah manusia yang ada di atas AI. Tapi Guru, mungkin gue mau lari sedikit tentang agama atau agama politik di Indonesia ini. Tapi kenapa ya Guru ya, di Indonesia ini orang masih banyak atau gampang banget orang Indonesia ini kebanyakan dibodoh-bodohi dengan agama dan politik. Apa yang terjadi sih sehingga orang Indonesia ini kebanyakan gampang banget dibodoh-bodohin dengan agama, dengan apapun itu kayak gitu? Ya, sebenarnya nggak bisa dibohongin dengan agama. Dibodoh-bodohin soalnya Mas, dibodoh-bodohin. Nah, dibodoh-bodohin. Sebenarnya yang terjadi itu adalah orang-orang bodoh itu abstraksinya rendah. Ya. Karena abstraksinya rendah, maka mereka tuh harus berpikir, bertindak pakai simbol-simbol. Jadi gini nih, bagaimana ngelihat orang baik? Orang bodoh tuh nggak bisa ngelihat orang baik kecuali dengan simbol. Misalkan orang baik tuh simbolnya pakai sorban. Ya. Orang baik tuh simbolnya tuh ngasih sedekah. Nah itu kan simbol-simbol yang terlihat. Ya.
Padahal kan sebenarnya tuh baik tuh jauh lebih dalam daripada itu. Cuman orang bernala rendah, abstraksinya juga ikut rendah. Karena abstraksinya rendah, maka dia hanya bisa memahami hal-hal yang fisik. Karena abstraksinya kurang. Karena hanya bisa memahami hal-hal yang fisik, maka semua hal yang berhubungan dengan spiritual mereka nggak paham. Mereka pahamnya adalah pada simbol-simbol. Jadi gini, Akang nih kayak gini nih. Coba pakai sorban, pakai gamis. Oh pasti. Lewat di pasar coba. Senggolan sama orang. Pasti, maaf Pak Ustadz. Maaf Pak Habib. Pasti gitu. Dijamin sok, cobain. Nah tapi sekarang buka ini. Pakai salib. Langsung kayak gitu kan. Ya. Semua tuh jadi bukan ngelihat sesuatu yang lebih luas, lebih besar. Nah pada akhirnya itulah yang membuat masyarakat kita gampang dibohongin. Karena apa? Kita tuh bisa jadi baik hanya gara-gara beli sorban satu setel sama sama baju gamisnya, udah langsung bisa ngebohongin orang. Serendah itu. Jadi orang bahkan ada yang lebih ekstrim dan itu terjadi di Indonesia. Apa tuh? Kalangan agamawan itu kan harusnya baik kan? Right. Moralnya baik kan? Ya, setuju. Tapi kenapa pemimpin pondok pesantren kita setiap bulan tuh ada berita pencabulan? Nah, kenapa coba seperti itu? Ya karena masyarakat bernala rendah mengukur orang beragama itu adalah orang yang bisa bahasa Arab. Ya itu lagi-lagi itu simbol, bukan orang yang bisa menahan diri, bukan. Orang yang bermanfaat bukan orang buat orang lain, bukan itu kriterianya tuh. Bukan orang yang bisa tidak pelit gitu ya. Iya, bukan orang yang ikhlas, bukan. Ya. Bukan orang yang tutur katanya lembut, bukan. Tapi orang agamawan itu adalah yang pakai sorban bisa bahasa Arab. Kalau udah kayak gitu, ceramah di mana-mana bisa. Langsung mendirikan pondok pesantren itu bisa. Ada orang yang ngomongnya kasar, akhlaknya buruk, tapi mendirikan pesantren banyak di Indonesia tuh. Karena apa? Simbol. Jadi abstraksi kita rendah sehingga kita tuh hanya ketergantungan pada simbol-simbol. Jadi ya wajar ketika itu dibohong-bohongin sama makhluk-makhluk jahat. Dan akhirnya orang-orang yang gue gembul tadi katakan bahwa orang-orang yang cabul, orang yang ngomong kasar dan sebagainya, akhirnya kebanyakan orang secara langsung mendewa-dewakan dia gitu ya. Iya. Nah kayak Akang ini kayak gini. Sorry ya. Kasih tindikan banyak tatonya kayak gitu. Udah sama orang tuh dicap Akang tuh orang yang gak baik. Sesimpel itu kan. Ya. Nah coba tindikannya dicabut. Tatonya dihapus. Pakai gamis saja nggak usah. Itu kemana-mana disebutnya Ustadz itu kan. Ya udah. Padahal ya nggak tahu sih orang-orang itu Akang ngajarnya di mana gitu, punya pesantren apa enggak kepikiran itu. Kepikirannya sesederhana pakai baju. Itu doang. Tapi ada yang kurang satu. Apa? Jidat kurang hitam 2. itu pasti baru Pak Ustaz Kiai. Iya. Tapi itu kan udah pakai jenggot, udah cukup. Iya. Udah cukup. Gue di roasting cuy. Gue di roasting guys. Gitu. Enggak di roasting. Maksudnya gitu kan. Iya gue tahu bercanda. Iya ya, gila ya maksudnya Indonesia ini terbelakangan banget. Tapi gue sempat kepikiran tadi, kita ngobrol di sana gitu ya. Sempat ngomongin sebelum itu gue mau ngomong dulu deh tentang Israel Palestina, yang dimana gue ngerasa Israel Palestina ini peperangan antar dua negara yang nggak pernah kelar, kayaknya sampai kapanpun nggak pernah kelar. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya? Jadi sehingga gue pengen tahu nih, biar mungkin teman-teman juga bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya, dan pastinya endingnya itu kita itu tidak menjadi rasis ataupun menjadi kayak gelap mata. Dia misalnya contoh nih, kalau dengar kata Israel langsung kayak ini nih atau lihat apa nih ini gitu. Jadi gue pengen justru saat ini gue justru pengen tahu apa sih yang terjadi di dua negara ini. Enggak, perang Israel Palestina itu bukan perang dua negara. Itu adalah perang antar bangsa. Arab versus Israel. Nah, warga Palestina itu hanya tumbal yang disimpan di garis terdepan. Orang-orang mereka mewakili Arab, tapi orang Arabnya nggak berani ngelawan Israel. Jadi itu ditumbalkan aja di depan.
dikasih bantuan enggak, dikasih tempat pengungsian enggak, dikasih tempat bersembunyi enggak, suruh perang lawan Israel. Jadi Palestina itu adalah bangsa yang sangat-sangat kasihan sebenarnya. Padahal mereka mewakili bangsa Arab. Nah, orang-orang Arabnya sendiri itu justru malah bikin Abraham Accord dengan Israel. Perjanjian damai dan kerjasama berkelanjutan. Jadi orang-orang Arab kayak Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia itu baik-baikan sama Israel. Sebenarnya orang waktu kemarin terjadi perang Israel Palestina aja orang-orang Arab nyuplai gas dan minyak bumi ke Israel. Oh, wow. Iya, dan pas ada Iran, ayo kita boikot Israel. Nah, orang Saudi Arabia gak usah lah boikot kayak gitu, ngapain juga ya mereka yang ngomong kayak gitu. Ngorbanin orang-orang Palestina kayak gitu. Ya, jadi iya ini patut disayangkan sih, cuman itulah yang terjadi. Tapi kenapa di Indonesia ini pemikiran itu dari kebalik, Guru? Ngerti kan yang tadi Guru bilang bahwa Arab pun aja baik sama Israel, right? Nah, tapi kenapa di Indonesia ini justru pengetahuan dan pemahamannya ataupun persepsinya itu malah justru terbalik nih dengan kondisi yang mungkin kebenaran tadi Guru sampaikan? Ya, karena di Arab Israel itu kan itu sebenarnya kompleks sekali. Jadi perang demi ekonomi iya, perang antar agama iya, perang antar etnis iya, perang kepentingan iya, ideologi iya, ya semuanya iya ada di situ semuanya. Nah, di Indonesia itu karena Indonesia itu adalah negara yang terjajah dan negara yang tidak maju, maka mereka tuh butuh pelampiasan kebencian pada pihak yang lebih besar. Misalkan benci Amerika. Nah, kebencian terhadap Amerika Serikat termanifestasi dengan kebencian terhadap Israel. Itu ditambah lagi Indonesia Muslim, Palestina Muslim, itu juga masuk ke situ. Kemudian bahwa Israel itu menghegemoni Timur Tengah. Iya itu juga. Jadi kita tuh punya banyak sekali alasan untuk membenci Israel. Jadi bukan hanya soal agama, bukan hanya soal kemanusiaan, soal keberpihakan, tapi soal juga ideologi juga. Jadi kita tuh punya banyak sekali alasan. Nah, sedangkan yang di Timur Tengah juga sama kurang lebih seperti itu. Tapi karena jaraknya dekat dengan Israel, maka Israel itu ngambil langkah yang paling signifikan di sana. Apa tuh? Misal ya, semua pemimpin Arab itu udah ditandain dan bisa dibunuh kapanpun sama Israel. Jadi kayak dulu misalkan ada presiden Iran marah ke Israel, kecelakaan pesawat gitu kan. Kemudian ada pemimpin Hizbullah ngancem, handphonenya meledak, dianya mati gitu kan. Nah, jadi presisi sekali. Jadi orang-orang Israel itu udah nandain semuanya dan pemimpin-pemimpin Arab itu udah tahu, termasuk juga skandal-skandal perzinahan, kemaksiatan dari pimpinan-pimpinan Arab itu udah dikoleksi sama agen-agen Mossad, agen-agen Israel. Jadi banyak di antara pemimpin-pemimpin Arab yang akhirnya oke, iya saya ngikut aja. Nah, karena apa? Karena deket. Jadi kalau misalkan mereka mau melancarkan serangan itu langsung. Nah, kalau Indonesia kan jauh tuh. Indonesia jauh kan dari sana. Jadi Indonesia tuh bukan target Israel. Jadi rakyat Indonesia mau ngebenci setengah mati kayak sama Israel, dibiarin. Tapi kalau orang-orang Arab, pemimpin-pemimpin Arab benci sama Israel, nah sama Israel di rekayasa, dimanipulasi. Begitu. Ya termasuk juga yang tadi ada Abraham Accord. Gimana ceritanya ada hubungan damai antara Arab dan Palestina dan Israel dalam situasi genting seperti ini? Ya bisa aja karena masing-masing kepala negara tuh udah dipegang kartu asnya. Lu dulu main kan sama si Gemoy ini kan, misalkan sama udah ada itunya. Udah ada listnya. Tinggal dibocorin aja sama Israel. Dan itu dibocorin pasti, kalau dibocorin benar itu pasti kelar ya. Iyalah. Urusannya. Wow. Guru, tapi gue penasaran deh. Berapa tahun yang lalu itu kan kita pernah ketemu. Sekitar berapa tahun ya? Maksudnya 2000 berapa ya kita? Covid lah, pas Covid. Ya. Ya, habis Covid itu 2000 berapa ya? 2021-22. Nah,
saat itu kan yang gue tahu adalah guru gembul itu ada masih ngajar. Iya. Nah, tapi sekarang masih ngajar nggak? Maksudnya yang pertanyaan gue ada gini, bagaimana caranya guru gembul mengedukasi murid-muridnya guru gembul, mungkin di sekolah manapun ataupun di manapun lah medianya, untuk mengajarkan mereka bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi di Israel dan Palestina sehingga mereka tidak menjadi kebanyakan orang Indonesia pada umumnya. Jadi gelap mata aja kayak oh Israel begini nih, gini-gini nih, atau mungkin jadinya menjadi rasis endingnya kan. Nah itu kan juga jadi masalah dan menjadi bahaya juga kan. Nah bagaimana guru itu mengedukasi mereka sih tentang kasus ini? Jadi saya tuh bilang gini ya, masalah utamanya tuh gini. Khususnya kaum muslimin, orang-orang Islam, mereka tuh gak pernah diajarin tentang Knowledge. bagaimana caranya. Oke. Tentang how to. Jadi Okay, misal gini ya, ada ustadz, mereka bisa cerita panjang lebar tentang keburukan-keburukan Israel. Berjam-jam mereka bisa ceramah. Right. Ada nggak di antara mereka yang gimana cara ngalahin Israel? Gak pernah bahas. Gak ada di antara mereka yang membahas cara mengalahkan Israel. Mengalahkan dan bagaimana apa yang terjadi di balik ini semua, right? Enggak, maksudnya gini. Kita tentu saja mendambakan perdamaian. Cuman maksud saya adalah jangankan untuk menciptakan perdamaian, untuk dalam situasi yang paling konkret, bukan jauh abstraksi, jauh kebagian, bukan. Yang konkret aja, gimana cara ngalahin Israel? Enggak kan dijelasin. Mereka hanya menyebarkan kebencian, kedengkian. Ya udah sebatas itu aja. Enggak ini kan. Nah, jadi jangankan berpikir damai, untuk bisa menemukan solusi bagaimana caranya itu mereka nggak bisa jawab. Right. Yang diomongin itu adalah orang-orang Palestina dijajah, disakiti, mereka kelaparan, mereka apa. Lalu apa? Kumpulin donasi. Ya itu sebatas itu. Iya kan? Ada nggak yang lain? Enggak. Nah, jadi kita tuh belum bisa berharap Kang untuk sesuatu yang lebih jauh karena ketika kita misalkan mengajukan sesuatu yang lebih, kita tuh justru malah dihujat, dianggap bodoh atau dianggap pro terhadap Israel, dianggap hal-hal yang semacam itu. Padahal kita sama sekali nggak kepikiran soal ya perang tuh bagaimanapun menyakitkan dan sebisa mungkin tuh dihentikan. Bisakah kita berdamai? Bisa. Misal Indonesia tuh multi etnis, multi agama. Kalau bukan gara-gara oknum kita tuh damai. Dan bisa jadi satu negara. Nah, itu Arab satu bangsa jadi 20 negara. Kok bisa gitu? Ya karena apa? Karena kebiasaan mereka untuk ribut, pecah belah dan lain-lain. Karena apa? Karena ketika mereka harus berperang, mereka tuh gak pernah tahu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Mereka hanya menebarkan kebencian. Oh ini kita dihujat, dipecah belah, ini kita. Ya gimana caranya? Yuk, kuatkan iman dan takwa. Gimana caranya? Ya enggak sampai ke sana. Level kita tuh masih di bawah banget. Tapi tadi ngomongin guru gembul, kita nggak pernah diajarkan bagaimana cara mengalahkan. Iya. Bagaimana mengalahkan. Tapi kalau menurut guru gembul sendiri, persepsi guru gembul sendiri, apakah guru gembul, maksudnya, tapi ini mengalahkan bukan secara yang kayak gebuk-gebukan atau apapun itu ya, kayaknya kayak jauh lah pemikiran sejauh itu. Maksudnya perang yang kayak main hantam-hantaman senjata kayak jauh. Tapi menurut guru gembul sendiri, cara mengalahkan Israel itu gimana? Kalau guru gembul bilang tadi kita tidak pernah mengajarkan gitu, tapi dengan asumsi bahwa Israel itu adalah penjajah. Dengan asumsi bahwa mereka menggunakan dalil-dalil agama Yahudi untuk bisa memperjuangkan tanah yang dijanjikan. Dengan asumsi bahwa mereka itu memang seharusnya dikalahkan, maka untuk mengalahkan mereka itu adalah ya berarti kita tuh harus kuat di bidang media, kita harus kuat dalam teknologi, kita harus kuat dalam diplomasi, kita harus kuat dalam ketahanan pangan biar nggak terancam dan lain-lain. Dan gimana caranya supaya kita kuat dalam media? Berarti kampus-kampus kita harus diperbaiki, berarti sekolah-sekolah kita harus diperbaiki, berarti guru-guru dan staf pengajar kita itu harus diperbaiki, gitu kan?
Ya itu, tapi kan kita enggak. Kita bahkan banyak pendidik-pendidik kita yang mengatakan matematika tuh gak akan dibawa mati. Ngapain belajar kayak gitu? Masih sering dengerin kayak gitu kan? Ya iya itu. Lah gimana mau ngalahin Israel orang kita matematika aja nggak ngerti? Right. Orang-orang Israel itu ilmu psikologinya, ilmu apanya udah dipakai semuanya. Kita ilmunya ya berdoa saja. Tuhan kita tidak tidur kok gini. Ya kita nyalahin Tuhan pada akhirnya balik Iya sih gitu bener. kan? Ya harusnya kita nyelesain masalah sendiri, malah kita Tuhan selesaiin tuh masalah ini. Iya. Ya, Tuhan bilang, lah kenapa gue yang buat masalah, kenapa gue yang selesaiin, aneh banget lu. Iya. Persis tuh kayak teman saya kemarin tuh mau pinjem duit, dia utang kan, dia utang. Mau pinjem duit berapa? Sekian juta. Oh oke. Saya kasih, saya ada duitnya. Tapi kapan dibalikin? Dia bilang, waduh kalau soal itu nggak tahu katanya. Ya itu mah nanti gimana Allah aja ngasih. Saya bilang, lu yang ngutang tapi Tuhan yang harus bayar, gimana ceritanya? Kenapa gue? Lah itu karena masyarakat kita tuh selevel itu gitu. Gimana mau maju? Makanya that's why gue gembul tadi sebelum syuting kita ngomongin tentang manusia akhirnya mulai menuju kepunahan. Iya. Itu gimana tuh? Iya, karena teknologi kita berkembang semakin ekstrim, sedangkan semakin tinggi teknologi, semakin menumpulkan kecerdasan kita. Evolusi manusia itu terhenti loh Kang, secara biologis. Jadi secara biologis harusnya kan kita tuh berevolusi. Kita tuh sekarang enggak. Karena apa? Karena ya teknologi manusia itu sudah, jadi misal gini ya, kita tuh dikejar macan. Ya. Kalau misalkan kita terus-terusan kejar macan, kita tuh harusnya jadi tukang lari. Setuju. Tapi gara-gara kita punya teknologi, punya mobil, punya motor, ya udah kita tetap larinya segini-gini aja, nggak nambah kenceng. Gitu kan? Ya. Nah, atau misalkan kita tuh kalau misalkan di alam itu harus bisa tahan napas di dalam air tuh 2 menit. Tapi gara-gara kita punya alat untuk menyelam, kita tetap nggak berkembang. Ya. Jadi kita tuh berhenti berevolusi. Nah, ketika kita berhenti berevolusi, kita mengembangkan AI, kita mengembangkan teknologi yang membuat kita semakin ketergantungan pada teknologi itu. Sekarang coba, seandainya kita pahit-pahitnya ada badai matahari, kemudian badai matahari itu menyebabkan semua listrik di seluruh dunia itu mati dalam waktu 1 tahun. Ya. Lebih dari setengah populasi global itu mati kan? Karena kita ketergantungan sama listrik. Kita tuh nggak bisa makan tanpa listrik. Kita nggak makan listrik, tapi untuk mengolah beras dan untuk menyampaikan beras itu ke depan rumah kita, itu tuh sepenuhnya pakai listrik. So, mungkin sebelum pertanyaan terakhir ada yang mau nanya nggak? Dana, Budi. Oke, stop. Oh enggak ya, belum. Ya udah lanjut. Iya. Gimana ya? Saya tuh sebenarnya juga belum yakin tentang eksistensi kita itu sampai di mana, distopia kita sampai mana, utopia kita itu sampai mana. Pada bagian itu saya tuh masih nggak ngeh gitu. Jadi maksudnya seandainya kita memenuhi seluruh kebutuhan hawa nafsu kita, kan dengan teknologi yang sekarang ada tuh, kita tuh hampir memenuhi kebutuhan kita. Nanti setelah kebutuhan kita itu terpenuhi, kita tuh masih pengen apa lagi gitu. Ya. Nah itu tuh sampai sekarang saya ngelihat realitas di lapangan tuh masih membingungkan dalam artian kayak negara-negara di Eropa gitu ya. Negara-negara di Eropa tuh sebagian besar keinginannya, hasrat hidupnya tuh sudah terpenuhi. Karena itu mereka justru populasinya berkurang, karena sudah tidak ada dorongan untuk punya anak, karena salah satu dorongan untuk punya anak itu adalah untuk menutupi kegagalan kita. Ya. Jadi kalau misalkan sudah berhasil tuh ya udah gitu. Nah, apakah ketika manusia itu sudah memenuhi seluruh keinginannya, harapan cita-citanya, kemudian dia tuh malas lagi untuk hidup? Atau justru, nah ini di sisi lain dalam pikiran saya,
manusia tuh justru malah menciptakan sendiri masalah-masalah. Right. Sebagai contoh dalam pikiran saya terkait dengan itu ya. Dulu film tahun 90-an, tahun 80-an itu menceritakan tentang makhluk-makhluk besar yang mengancam manusia. Ada film aligator yang ngebunuh manusia, ada film hiu, jaws, piranha, anaconda gitu kan. Yang gitu-gitu banget. Nah, itu tuh masih di batas kewajaran, itu adalah semua yang alamiah. Itu alami banget. Itu hiu segede gitu tuh ya berlebihan tapi masih masuk akal. Aligator segede gitu tuh 6 meter, 7 meter tuh jarang banget tapi masih masuk akal. Betul kan? Dan manusia itu takut diteror sama yang begitu. Sekarang manusia tuh nggak takut. Manusia justru malah menciptakan masalah yang lebih besar. Jadi bikin Godzilla. Godzilla-nya diperbesar pula. Kemudian bikin alien. Aliennya tuh mengancam pula. Jadi kita tuh sebenarnya sudah menyelesaikan semua masalah terhadap alam, kita sudah bisa ngalahin semua. Nah, tapi kita ciptakan imajinasi yang lebih mengerikan lagi. Jadi Godzilla awalnya kecil, makin lama makin besar. Di filmnya tuh makin tumbuh aja terus gitu. Right. Ya seiring dengan, wah kalau monster tingginya 100 meter gak terlalu ngancem sih. Harus dibikin lebih tinggi lagi. Nah jadi jangan-jangan si manusia setelah memenuhi kebutuhannya tuh, dia harus bikin sendiri masalah untuk dia pecahin lagi gitu. Atau dia sudah bosan hidup dan kemudian ya udah kayak orang Eropa, selesai di sini nggak akan nambah anak lagi, nggak akan apa lagi gitu. Pada bagian itu saya mentok di situ, belum kepikiran bagaimana akhir dari manusia terkait dengan masalah utopia ini. Gitu sih. Apa sih yang menurut Google itu sebagai prinsip untuk prinsip apa yang Guru Gembul pegang dan Guru Gembul bagikan ke murid Guru Gembul sendiri ataupun ke anak Guru Gembul sendiri yang benar-benar yang kayak ini sangat penting banget prinsip ini ataupun ideologi ini apa? Prinsip hutang. Maksudnya gimana tuh? Jadi manusia itu berhutang pada alam. Jadi yang sering saya sampaikan dan ini adalah bagian dari prinsip, manusia itu makan bukan hanya kebutuhan biologis, tapi kebutuhan psikologis, kebutuhan validasi, kebutuhan eksistensi. Hanya untuk makan saja kita tuh harus makan yang aneh-aneh. Bukan hanya satu komoditas tapi lebih banyak. Dan karena itu kita tuh kadang-kadang makan hanya demi gengsi. Makan di pinggir jalan tuh bisa, tapi kita harus masuk ke kafe yang ada AC-nya dan kita ngobrol di situ. Jadi kalau misalkan kita mau ketemu sama orang penting, kita harus memvalidasi diri dengan makan di tempat yang mewah, misalkan begitu kan. Nah, ini tuh kan hutang kita terhadap alam tuh jadi besar. Maksudnya kalau harimau makan kijang itu cukup untuk seminggu dan dia nggak butuh perkebunan seledri, dia nggak butuh perkebunan jahe, dia nggak butuh daging ayam, dia nggak butuh apapun, hanya kijang untuk seminggu. Sedangkan kita untuk sekali makan, kita tuh butuh lebih dari 10 komoditas. Kita tuh butuh lahan pertanian, sawah, kita tuh butuh peternakan ayam, kita butuh telur ayamnya, kita butuh gandum. Jadi untuk sekali makan tuh kita banyak banget. Coba tadi sarapan makan apa? Oh nggak sarapan, yaudah ini. Nggak ada makanan di rumah makanya nggak sarapan. Nah makan nasi uduk itu berapa komoditas yang kita makan? Sekali makan begitu banyak, itu nasi uduk tuh ada ketimunnya kan? Ya ada ketimunnya. Berarti di situ ada santannya, ada kelapanya. Iya ada tuh. Itu begitu banyak komoditas. Bayangkan manusia itu hutangnya terhadap alam tuh sekali makan tuh segitu. Kita belum berbicara soal pemukiman, kita belum berbicara soal transportasi kita yang meracuni alam dan sebagainya. Nah, jadi semakin lama kita hidup, semakin besar hutang kita kepada alam. Dan jadi, makin banyak kepunahan juga ya. Iya itu. Jadi bayar tuntas semuanya. Sebelum mati, bayar tuntas itu semuanya. Kalau tidak berarti apa? Defisit. Kita hidup untuk ngerusak. Tapi kalau misalkan kita bisa membayar itu semua dengan penghidupan yang lebih baik, dengan kemanfaatan yang lebih baik terhadap alam, lingkungan, dan kemanusiaan, maka tepat disitulah nilai guna kehidupan kita.
mungkin pertanyaan terakhir yang mungkin berbeda dari pertanyaan tadi sebelumnya adalah ya barusan pertanyaan terakhir. enggak, itu dua pertanyaan terakhir. Maksudnya pertanyaan terakhir ada yang benar-benar gue ingin tahu banget adalah kalau misalkan podcast ini ada podcast terakhir Guru Gembul ada di YouTube gitu, entah itu amit-amit ya, entah itu pensiun, entah itu mungkin nggak ada lagi gitu ya, apa sih yang Guru Gembul ingin sampaikan, entah itu di subscriber Guru Gembul ataupun di subscriber gue sendiri Izatar Production? Kalau ini adalah podcast saya yang terakhir itu, dan ini adalah kata-kata yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Ya, saya ingin menyampaikan kepada generasi muda, bereproduksilah dengan bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan nanti kita semua mati, tapi kita bisa menanamkan dan memunculkan, memproduksi generasi penerus yang lebih baik, ya kematian kita atau hilangnya kita adalah worth it. Right. Thanks Guru Gembul, thanks for coming sekali lagi. Sorry kalau ada salah kata-kata, dan teman-teman sampai jumpa di minggu depan. Dadah.